Shalom dan selamat pagi. Saya ingin kita seperti biasa kita cakap selamat pagi atau bersalaman dulu di kiri dan kanan kita sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini. Ya sudahlah tuh. Baik, kita akan meneruskan kebaktian kita dengan seperti yang kita semua tahu kemarin adalah hari yang sangat sibuk bagi gereja kita karena kemarin ada dua aktiviti yang dikira agak besar juga lah ya dalam perancangan kita di Gereja Baptis Tawau. Dan kemarin juga kita ada bengkel rebana untuk lebih kurang penari-penari rebana kita. Kalau kamu lihat penari-penari rebana ini mereka ada kursus ya. Mereka ada latihan untuk menari di depan ini ya. Jadi kemarin mereka sudah melakukan kursus itu sepanjang hari dari pagi sampailah ke petang ya. Sekira lebih kurang 17 atau 16 orang yang hadir kemarin ya. Selain daripada itu juga kemarin juga guru-guru sekolah minggu dan pembantu-pembantunya telah mengadakan kursus yang kita panggil kursus intensif 8 permata ya. Jadi guru-guru yang kadang-kadang kamu tidak lihat ada di sini, mereka ada di belakang untuk menjaga anak-anak kita. Jadi kursus itu dibuat untuk mengajar dan memberi lebih kemahiran dalam mendidik anak-anak kita untuk membesar menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan terlebih menjadi anak-anak yang bisa melayani Tuhan ya. Jadi kemarin lebih kurang 15 orang guru dan pembantu guru telah hadir di latihan tersebut. Dan pastornya adalah Pastor Kim Ting dari Pulau Pinang. Dia adalah seorang pastor yang sangat berpengalaman dalam pelayanan kanak-kanak ya. Dia telah melakukan banyak pelayanan teristimewa dalam guru-guru sekolah minggu. Dia banyak mengajar dari situ ya. Jadi kita harap kita ada kursus yang kedua lagi yang akan dilakukan oleh Pastor Kim ya. Dan itu saja untuk berita kemarin dan seterusnya. Sebelum kita masuk, saya ingin kita melihat bersama akan beberapa hal yang akan terjadi sepanjang minggu ini. Bermula dari hari ini persekutuan wira akan diadakan selepas kebaktian ini. So semua wira-wira harap tunggu sebentar ya, jangan pulang dulu. Semua wira-wira dialukan untuk hadir. Dan begitu juga hari ini akan diadakan gotong royong untuk membersihkan gereja. Itu mungkin selepas kita makan tengah hari baru kita balik untuk membersihkan gereja, lebih kurang jam 2:30 atau 3 petang. Dan juga pada 23 Mac ini kita akan mengadakan hari melawat keluarga. Keluarga kita yang di sana ya, di kuburan ya, Batu 11. Kita akan melawat hari keluarga, mungkin kita boleh lihat lebih detail dalam buletin yang kita ada pada hari ini. Saya cuma mau membacakannya secara ringkas. Dan acara yang keempat kita akan mengadakan upacara pembaptisan dan penyerahan anak pada tanggal 29 Mac. Ya, jadi anak-anak ibu bapak yang mau menyerahkan anak untuk dibaptiskan dan penyerahan, sila berjumpa dengan admin gereja kita ya untuk lebih teratur. Dan pada 31 Mac juga kita akan mengadakan pelayanan ke Gereja Baptis Jelata Bumi. Ini adalah mungkin salah satu jadwal pelayanan penginjilan kita juga dari Gereja Baptis Tawau. Dan yang terpenting adalah 29 Mac ini kita akan mengadakan hari Paskah. Jadi dijemput semua digalakkan semua jemaat untuk memakai baju warna putih ya untuk sebagai menghormati hari Paskah 29 Mac nanti ya. Oke, boleh jelas? Tidak jelas nanti jumpa Alfred. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi boleh jumpa dengan admin gereja atau para penyelia gereja yang boleh dihubungi ataupun boleh rujuk detail di dalam buletin ini. Kita akan masuk dalam kebaktian kita pada pagi ini. Oke, kita ada video yang kemarin ya untuk kita lihat bersama. Inilah Pastor Kim Ting.
Oke, kita akan masuk dalam panggilan berbakti kita. Saya undang kita membuka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-29. Kita bacakan bersama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, mari kita mengucap syukur dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya ingin bawa kita dalam doa pembukaan dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang mengasihi kami, yang selalu ada untuk kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kalau Engkau mengasihi kami, sehingga kami bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama datang beribadah, menyembah Tuhan, dan meninggikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kalau kami bisa datang untuk melayani Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau memberkati pemusik kami, penari rebana kami, bahkan penyambut tetamu kami, penyanyi latar kami, bahkan semua yang ada di tempat ini Tuhan. Biar kiranya kami sama-sama diberkati. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Biar Tuhan Engkau membawa mereka untuk tiba di tempat ini dalam keadaan yang baik, sehingga kami bisa sama-sama meninggikan dan memuji Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Engkau beracara di tengah-tengah ibadah kami, dari awal, pertengahan, sehingga selesai. Biar kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan di tempat ini, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami bisa menanggalkan semua kelebihan kami, dan biar hanya Tuhan yang dilihat dan ditinggikan. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan kita. Kita bangkit berdiri semua. Karena di dalam Yesaya berkata, Bapak 3, 18, 19 berkata, lebih mudah kita mengingat setiap kebaikan dan kasih Allah daripada kita mengingat kegagalan hidup kita bahkan kisah masa lalu. Pujian ini bersama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih
kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita akan teruskan pujian kita yang seterusnya. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, karena hati kita percaya akan Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita katakan Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua jemaat katakan, angkat suara kamu semua. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bersama-sama Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan kita pada pagi ini. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Angkat tubuhnya semua bagi Tuhan kita. Bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Semua dijemput duduk. Dan seterusnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan kita pada pagi ini. Ada amin? Kita akan memberi yang terbaik dan saya mempersilakan yang telah ditugaskan untuk tampil kita, membantu kita di dalam tangguh dan persembahan. Kalau kita sudah dapat yang terbaik untuk Tuhan kita, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan menyanyi pujian yang seterusnya, Api Maha Tuhan.
suci, menjadi suci dan bersih. Berikanlah, berikanlah apimu. Hai yang harapku, mintalah, mintalah apimu yang menggerakkan hatiku. Itulah, itulah apinya. Saudara biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah dia beri apinya. Barang kerjanya, kalau tak apinya, segala barang yang fana dimenang apinya. Dan jangan barang yang lekas, binasaannya berakmas. Kalau pakaian ganas, terkena apinya. Terkena apinya. Terkena apinya. Terkena apinya. Jemaat, kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Kalau yang sudah penat kita bisa duduk. Dan saat ini kita mau serahkan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan pada pagi ini. Terima kasih. Bapa di sorga, saat pagi ini kami bersyukur Tuhan. Kalau Engkau menempatkan kami di tempat yang paling tepat, yaitu berada di rumah-Mu Tuhan. Memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan membawa hati kami hanya kepadamu, karena Engkau saja Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami muliakan, dan Allah yang satu-satunya yang layak untuk kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami sudah menjalankan tangguh persembahan dan juga persepuluhan. Kami kembalikan kepada Engkau Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai setiap apa yang sudah kami berikan Tuhan, biar semuanya untuk membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan biar Tuhan kami sama-sama merasakan bahwa urapan Roh Kudus menyertai kami. Bagi yang belum sempat memberi Tuhan, mungkin yang belum punya pekerjaan, kami percaya, kami yakin Tuhan bahwa Engkau Allah yang mencukupkan dan tidak ada yang mustahil di dalam tangan-Mu. Sebab itu kami datang berserah dan berserah hanya kepada Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang layak, dan Allah yang mampu mempercukupkan setiap inci kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pagi ini. Kami lanjutkan ibadah kami dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk doa sebentar tadi. Sebab di dalam Efesus pasal 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita akan mengangkat pujian ini bersama-sama.
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita tutup mata kita. Kita menyanyikan chorus ini sekali lagi. Kita ingin mengatakan betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapa Surgawi, terlalu besar kasih-Mu terhadap kami, manusia yang jijik ini.
di dalam dosa, malah menolak Engkau, melawan, tidak patuh pada perintah-Mu. Dalam keadaan demikian, Engkau sanggup agar melalui Yesus Engkau membayar dosa-dosa kami yang terlalu mahal dan hanya boleh dibayar oleh darah yang kudus yang tercurah di atas kayu salib. Pada pagi ini, biar kami sadar dan tahu betapa dalam lebar luasnya kasih-Mu itu kepada kami, yang tidak dapat kami mengerti dan fahami. Ajar kami supaya kami mengerti kasih-Mu itu, menghormati Engkau, menempatkan Engkau kembali di tahta hati dan hidup kami. Berbicaralah melalui sabda-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita, supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yesus diutus supaya dunia selamat, dan waktu Dia turun, Dia tidak turun untuk membinasakan, Dia tidak turun untuk menghakimi, tapi Dia turun untuk menyelamatkan melalui Yesus. Nah, pada pagi ini kita mau lihat perkataan kasih, ya. Besar kasih Allah, ya. Apa juga besar kasihnya itu kepada kita? Bagaimana juga besarnya kasihnya itu kepada kita? Nah, kita manusia tidak pernah bermimpi untuk membina jalan naik ke surga. Itu tidak terlintas di dalam hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena dosa yang membutakan kita. Tetapi Allah membuat jalan keselamatan untuk semua kita ini. Dan kita bertanya, Tuhan, kenapa Kau buat jalan untuk menyelamatkan aku? Kenapa Engkau harus mengorbankan Yesus bagi aku? Kenapa Engkau membuka jalan untuk menyelamatkan aku? Bukankah itu terlalu mahal harganya? Melalui darah yang kudus, yang terbaik dari sorga. Itu terlalu mahal bagiku. Kenapa? Jawabannya cuma satu saja. Karena besar kasihnya. Karena besar kasihnya kepada saudara dan kepada saya. Nah, saya mau kita lihat respon kasih Allah ini. Nah, minggu lalu saya berkhotbah, saya berkata tentang Efesus pasal 2 ayat 1, 2, 3. Ya. Jadi saya akan membacakannya sekali lagi kepada saudara. Efesus pasal yang kedua, ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu
kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Anak durhaka dan harus dimurkai. Begitu kehidupan kita. Dan Roma 5:8 berkata bahwa waktu kita masih berdosa, dia tidak tunggu kita bertobat. Dia tidak tunggu kita sadar. Masih kita jahat. Yesus sudah tergantung di atas kayu salib. Roma 3:23. Semua kita sudah berbuat dosa. Dan kita semua sudah kehilangan akan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam ayat yang keempat. Efesus 2 ayat 4 berkata. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih yang besar. Bukan alang-alang kasihnya. Itu yang mau kita lihat pada pagi ini. Dalam sekali. Luas sekali. Lebar sekali. Dalamnya. Kasih Allah. Yang dilimpahkannya kepada kita ini. Nah. Ini respon Allah. Kepada kamu dan saya. Orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat ini respon Allah. Nah, kalau itu respon Allah kepada saudara dan saya, waktu kita masih jahat, dia sudah turun dan berkorban segala-galanya. Bagaimana ya kita harus hidup? Bagaimana sifat kita seterusnya? Nah, pada pagi ini saya sedang berkhotbah kepada orang Kristen di Gereja Baptis Tawau. Kalau Allah sudah menyelamatkan kamu dan saya sedemikian. Apa yang harus kamu dan saya buat? Apa yang kamu dan saya harus buat pada pagi ini? Yaitu sifat kita. Ya, sifat kita. Terus karena sifat kita. Kita perlu respon terhadap orang-orang yang sesat. Yaitu kaum keluarga, teman persekolahan, teman sekerja, jiran di pinggir rumah. Kita harus respon sedemikian terhadap mereka. Kalau Tuhan begitu baik kepada kita, kita juga harus begitu baik kepada mereka yang masih sesat, yang memerlukan Tuhan. Jadi apabila kita melihat besar kasih Allah, begitu juga kasih kamu kepada jiran kamu. Kaum keluarga yang masih sesat harus besar, dalam dan luas kasih kamu. Bagaimana kamu mengasihi? Nomor 1. Berdoa untuk keselamatan mereka. Nomor 2. Minister. Layani mereka. Dengan pelayanan Kristus. Yang penuh dengan pengorbanan. Tanpa memikir waktu dan sumber. Tapi kita layani. Kemudian setelah berdoa, setelah melayani, kita bersaksi kepada mereka. Tentang kasih Allah yang luar biasa besar itu. Kepada mereka. Supaya mereka kelak akan mengenal dan menerima kasih yang sama di dalam Kristus. Melalui kamu dan saya. Nah, kita lihat. Apa juga artinya kasih yang begitu besar ini. Kasih yang dinyatakan dalam Yohanes 3:16 ini. Saya mau kita melihat. Apa tertulis di dalam 1 Korintus 13. Dan 1 Korintus 13 ini. Ayat 4, ayat 5. Ayat 6, ayat 7, dan ayat yang ke-8. 1 Korintus 13, 4, 5, 6, 7, 8 berbunyi begini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Teruskan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan.
Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang akhir sekali, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih akan terus. Di dalam ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, dan ayat yang ke-8, ada 16 verb, kata kerja. 4, 5, 6, 7, 8. 16 kata kerja. Dan kata-kata kerja di dalam ayat-ayat itu, dia berkata bahwa kita tidak, kasih itu bukan perasaan. Saya rasa bagus, saya enggak mau. Kita tengok orang mati lemas, orang lemas jatuh di sungai, kita tengok saja. Enggak apa-apa, kesian dia, kita tengok saja. Tapi Tuhan berkata enggak. Dalam 4, 5, 6, 7, 8 kata kerja itu berkata, kamu harus bekerja, melakukan sesuatu. Jadi kata-kata itu menuntut kita untuk beraksi, melakukan sesuatu. Jadi kalau kita lihat orang lemas, kita terus lompat. Tangkap dan selamatkan orang tersebut. Bukan syukur berperasaan. Nah, Allah beraksi dengan kasih-Nya untuk dan kepada saudara-saudara dan saya. Dia saya ibaratkan sebagai satu orang yang lihat kamu dan saya lemas di dalam jurang dosa ini dan dia terjun. Yesus masuk di perut bumi. Bukan 1 jam, 2 jam. 3 hari lamanya. Untuk menyelamatkan saudara, membersihkan saudara dan saya, dan melepaskan saudara dan saya daripada belenggu dan sengatnya dosa-dosa yang memeluk, merangkul, memenjara, membebani kita. Allah turun, terjun dari surga untuk menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya. Nah, kadang-kadang kita tidak senang dengan Tuhan. Dengan perbuatannya, dengan firman-Nya. Ada satu orang masuk di dalam office saya. Saya tidak tahu apa dia mau. Dia berkata, selamat pagi pendeta. Saya berkata, ya apa mau? Apa yang perlu saya bantu ini hari? Terus mukanya merah. Dia terus marah. Dia bilang, saya pikir Tuhan itu tidak bagus. Saya pikir Tuhan itu jahat sekali. Wah, saya terkejut dengar. Kenapa dia bilang Tuhan ini tidak bagus dan jahat? Saya berkata kenapa? Kau tidak tahukah? Dia kasih kita 10 hukum. Apapun kita tidak boleh buat. Apapun kita tidak boleh. Semua tidak boleh. Jadi hidup kita ini terkekang. Dikontrol. Saya tengok dia. Saya berkata, Pak, 10 hukum adalah pagar yang memagari hidup kita daripada kecelakaan. 10 hukum diibaratkan rotan yang pukul kita supaya sadar kita sedang salah. Dalam keadaan yang salah atau dalam berbuat sesuatu yang salah. Saya bilang, Bapak ingat di dalam Amsal. Pukul anakmu, rotan anakmu. Kalau bapak itu sayang anaknya, dia rotan. Kalau dia tidak sayang, dia tidak rotan. Dia tidak disiplin, dia tidak peduli. Jadi rotan bapak itu adalah pagar memagari bapak supaya tidak berlaku salah. Karena apabila bapak berlaku salah, bukan saja diri bapak rusak. Keluarga hancur. Pekerjaan lenyap. Segala-galanya hilang. Dan akhir sekali
kita masuk ke neraka. Jadi 10 hukum dan hukum-hukum Allah yang dia berikan kepada kita adalah pagar yang memagari kita supaya kita tidak rusak. Jadi apabila kita lihat kita sudah sampai di ujung pagar itu, hey, saya harus stop. Jangan langgar pagar. Jangan kasih rebah itu pagar. Biarkan saya tegakkan firman Tuhan di dalam hidup saya supaya saya selamat, pribadi saya, keluarga saya, kerja saya selamat, dan segala-galanya akan baik. Nah, selain daripada kita lihat arti kasih, respon Allah, kita mau lihat motivasi Allah. Ya, motivasi kasih Allah. Ya, nah motivasinya itu kita bertanya, kenapa dia buat apa yang dia buat di dalam Kristus Yesus? Kenapa dia buat sesuatu dengan mengorbankan anaknya, darahnya yang tercurah, yang termahal itu tercurah di atas kayu salib? Apa motivasinya? Apa yang mendorong dan menolak dia untuk melakukan semua ini? Karena besar kasihnya kepada saudara. Karena besar kasihnya kepada bapak dan kepada ibu. Nah, dia melihat dari surga. Dia tengok kamu. Dia tidak tengok, dia bilang, wah cantiknya orang itu. Handsome-nya orang itu. Bagusnya orang itu. Enggak. Dia tidak lihat cantik kah, handsome kah. Dia tidak lihat, wih bagusnya hatinya, banyak betul uang dia kasih kepada gereja. Dia tidak lihat itu. Apa yang dia lihat dari surga? Dia lihat kamu dan saya berkeperluan. Dia lihat, oh betapa dalamnya mereka ini di dalam dosa. Betapa mereka terjerumus oleh kongkongan, kekangan iblis di dalam hidup mereka. Itu yang dia lihat dari surga. Dan itu motivasi yang membuat dia beraksi, datang menurunkan anaknya. Terjun ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Dia terjun waktu dunia masih nyala dengan dosa. Yesus terjun masuk. Lahir di tengah-tengah saudara dan saya. Hidup di tengah-tengah saudara dan saya. Kemudian mati di tengah-tengah saudara dan saya. Yang masih dalam keadaan yang sama. Tidak bertobat. Itu motivasi. Kasih Allah kepada kita. Nah, waktu saya sekolah Alkitab. 4 bulan pertama, waktu pertama masuk sekolah. Kami harus kunjung gereja-gereja di Pulau Pinang. Cari pekerjaan. Di mana gereja yang mau kami. Jadi kami tiap minggu cari kerja. Di gereja-gereja. Karena 4 bulan kemudiannya, setelah 4 bulan cari kerja, 4 bulan yang kedua, kita sudah harus dapat kerja di gereja. Kalau enggak, susah kita dengan sekolah kita. Karena tiap hari Senin kami harus melapor pelayanan kami. Hari 6 dan hari Minggu punya pelayanan ke sekolah. Nah, saya puji Tuhan. Karena satu gereja, dan gereja ini banyak orang berebut-rebut minta kerja di situ. Tetapi puji Tuhan, 2 minggu saya di sana, saya sudah dapat kerja. Padahalnya, orang Cina senang dapat kerja. Semua gereja, pasal gereja semua isinya orang Cina. Tapi kalau dia orang India, susah dapat kerja. Kalau dia orang Melayu macam saya, lebih lagi susah dapat kerja di gereja. Orang tidak mau terima orang India, orang tidak mau terima orang Melayu. Mereka mau terima orang Cina saja. Tapi saya puji Tuhan, pendeta itu panggil saya, Fred, kerja untuk saya. Baru minggu kedua. Jadi saya bilang, wah berarti saya ini bagus. Dan pendeta itu bawa saya di ofisnya. Dan dia berkata, Fred, kerjamu yang pertama. Kasih bersih saya punya office. Kasih bersih kantornya. Jadi saya menyapu, dia bilang atur itu file-file semua.
Saya atur. Tapi sambil saya atur, sambil saya baca. Apa itu file-file? Dan saya dapati ada 2 file. Satu untuk field work, yaitu kerja ujung minggu. Satu orang yang apply menjadi pendeta di gereja itu. Jadi ada 2 file. Saya tengok, oi tebal. Rupanya banyak sekali mahasiswa apply untuk masuk di gereja itu. Untuk kerja ujung minggu, hari 6 dan hari Minggu. Dan juga banyak sekali orang apply untuk menjadi pendeta di situ. Jadi saya bilang, wih, kesian orang-orang ini. Bukan alang-alang mereka punya resume. Ya, kelulusan mereka, latar belakang mereka. Saya baru 2 minggu sudah dapat. Jadi saya pergi cakap sama istrinya. Rosalind, nama bini pendeta. Saya bilang, Rosalind, hey, saya nampak ini 2 file, bukan main. Banyaknya orang mau pergi kerja sama kamu di sini. Iya. Jadi saya tanya, kenapa kamu terima saya? Dia bilang, Fred, 1, kau terlalu muda. Nomor 2, kau tidak berpengalaman. Jadi kau terlalu muda dan tidak ada pengalaman apa-apa. Itulah kami ambil kau. Jadi saya tanya, kenapa? Supaya kami boleh tolong kau. Wah, hancur hati saya. Saya kira saya datang ke sana untuk tolong mereka. Tetapi rupa-rupanya mereka yang sedia mau menolong saya. Nah, begitu juga Tuhan dengan kita. Dia tengok kamu dan saya, tetapi malangnya kita tidak sedar. Mata kita buta, telinga kita tuli, hati kita keras. Waktu Tuhan berkata, aku mengasihimu. Betapa besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya percaya kepada Yesus tidak binasa. Tapi kita menolak Yesus. Karena kita bilang saya boleh tahan. Saya banyak uang, saya berpengalaman, saya cukup umur, saya sudah cukup makan garam. Saya tahu segala-galanya. Dan saya boleh menjaga diri saya boleh menyelamatkan diri saya sendiri. Enggak. Tidak. Kamu dan saya tidak ada apa-apanya. Kita perlu pertolongan daripada Dia. Kita memerlukan pertolongan dari Allah. Itulah motivasi kasih Allah. Dia melihat kamu dan saya memerlukan pertolongan. Dari itu dia tolak anaknya Yesus terjun ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan kamu dan saya yang terjerumus lemas di dalam dosa. Betulkah? Coba kita ukur kasih Allah itu. Nah, Alkitab berkata di sini dalam Yohanes 3:16. Besar kasih Allah. Ada perkataan besar. Ada perkataan sangat, terlalu. Tadi kita nyanyi terlalu. Tadi kita nyanyi di dalam perkataan nyanyian itu terlalu besar, terlalu mahal. Ya, terlalu besar dan terlalu mahal. Ya, kasih Allah kepada kita, kasih Bapa. Dan terlalu mahal darah yang tercurah bagi kita. Sangat-sangat sekali. Ya, sangat-sangat sekali. Sangat mendalam. Dalam apa macam juga. Kita lihat 1 Yohanes 3:1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Orang akan mengejek kamu. Orang yang beragama lain mengejek kamu. Dorang olok kamu dan saya ada 3 Tuhan. Dorang tidak tahu apa arti Tritunggal itu. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh. Oke, nomor 1. Nomor 2, apalagi sudahlah Bapak kita 3, kita jadi anak-anaknya lagi. Tetapi di situ kita disebut anak-anak Allah. Bukan alang-alang ini kedudukan, bukan alang-alang ini title. Yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu dan saya. Dia bukan syukur-syukur menyelamatkan, tapi dia angkat kamu sebagai anaknya. Di mana? Berarti dia memastikan kamu ada pakaian, ada perlindungan, ada persekolahan, segala-galanya dia pastikan sebagai seorang ayah, kamu cukup. Kamu cukup, kamu tidak kekurangan. Tidak ada bapak yang mau anaknya kekurangan. Apalagi bapak kita di surga. Karena itu dunia tidak mengenal dia, sebab dunia tidak mengenal dia.
Dunia tidak kenal, tidak apa-apa. Itu kita, lazimnya kita. Itu lazimnya sifat kita. Tetapi dia, siapa yang membuka hati, dia panggil dan menjadikan mereka anak-anaknya. Efesus 3. Teruskan. Efesus 3 ayat yang ke-18. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, kemudian betapa dalamnya kasih Kristus itu terhadap kita. Wow, sudahlah jadi anak, sekarang dipenuhi, ditaburi, dibungkusi dengan kasih yang luar biasa. Kemudian saya mau kamu tengok panjangnya ayat Roma pasal yang ke-8. Saya bolehkah tengok yang sepenuhnya? Nak? Roma 8, 38 dan 39. Saya akan baca. Sebab aku yakin bahwa baik maut nomor 1 maupun hidup nomor 2. Baik malaikat-malaikat nomor 3. Maupun pemerintah-pemerintah nomor 4. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow. Tidak ada apa yang boleh pisahkan kita. Karena begitu besar kasih Allah terhadap kita. Dia tidak mau kita tercicir daripada tangannya. Daripada genggamannya yang mengasihi kita. Apapun tidak boleh ambil kamu daripada aku. Kamu tetap menjadi milikku. Anak-anak kekasihku. Yang sangat-sangat aku kasihi. Nah, itu pengukur kasih Allah. Nah, jadi pada pagi ini, apabila kita baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Apabila kamu lihat perkataan besar itu, ingat, kasihnya luar biasa. Dia respon, dia melihat, dan dia turunkan anaknya. Terjun ke dalam dunia yang fana. Terjun ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dan manusia yang pemberontak-pemberontak ini. Yesus terjun di tengah-tengah saudara. Dan menyelamatkan saudara. Dia tidak tengok dari sana dan berpeluk tubuh. Dan berkata, aku sayang. Tapi tidak beraksi. Dia beraksi. Kalau dia beraksi, kamu juga harus beraksi. Di dalam menyelamatkan jiran kamu. Melalui doa, pelayanan, dan penginjilan. Dan kita lihat. Arti kasih itu. Artinya kita harus beraksi, dan beraksi, dan beraksi. Tidak boleh berpeluk tubuh. Ya. Dan yang ketiga, motivasi kasih Allah itu. Apa yang mendorong dia? Karena saudara berkeperluan. Saudara memerlukan. Itulah dia turun dan menolong saudara. Dan akhir sekali. Kalau saudara mau ukur kasihnya itu. Susah mau difahami. Oleh pikiran kita. Yang terbatas ini. Nah, saya akhiri dengan satu cerita. Banyak penginjil-penginjil datang dan melayani di gereja Cina, di tempat kita ini, ya, orang-orang Amerika. Jadi kalau mereka mau belajar bahasa, kalau mereka diutus untuk melayani orang Cina, mereka harus pergi ke Cina untuk belajar Mandarin. Jadi satu hari penginjil ini ceritakan saya pengalamannya waktu sekolah bahasa Mandarin di Cina. Dia berkata, Fred, satu hari saya pergi di perkampungan. Dengan kamera saya ketawa. Ketawa, tengok satu bapak dan satu anak kerja di padi,
di lumpur tanam padi, tempat orang tanam padi. Dia berkata, lucunya anaknya di belakang berdiri dan tekan supaya itu masuk di dalam lumpur dan Roh kasih boleh terbalik itu tanah. Dan biasanya di depan yang menarik itu adalah kerbau. Tetapi ganjilnya, bapaknya pula di depan yang tarik. Anaknya di belakang. Jadi dia berkata, saya ketawa tengok. Jadi saya cepat-cepat ambil gambar. Karena ganjil sekali apa yang saya lihat ini. Tetapi dia berkata, saya lihat ke kanan, saya berdiri bersama dengan istrinya. Dan saya bertanya kepada istrinya, sambil ketawa, kenapa Jerome bikin begitu? Waktu istrinya tengok saya, istrinya terus menangis. Dan istrinya terus berkata, ada cerita di sebaliknya. Kemudian dia menangis dan menyebut Yesus, 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 Yesus. Saya tunggu bila dia habis menyembah Yesus. Habis itu ibu tuh kasih tahu saya. Ceritanya dia berkata, 1 bulan yang lalu, kampung jiran kami itu mau bikin gereja. Tapi tidak cukup uang. Jadi suami saya jual kerbaunya yang satu-satunya mata pencarian kami. Dia jual kerbaunya. Dapat uangnya. Kasih untuk pembinaan gereja. Itulah sekarang Bapak itu mengambil tempat kerbau itu untuk tarik. Supaya mereka mendapat makan. Boleh tanam padi dan mendapat makan. Dan ibu itu berkata, begitu besar kasih suami saya terhadap Yesus. Dan penginjil ini berkata, saya tidak ketawa lagi. Saya tidak mau ambil gambar lagi. Saya malu. Karena saya kalau dibanding dengan Bapak itu, saya tidak punya iman. Saya tidak punya kasih seperti Bapak itu. Sanggup mengorbankan mata pencarian keluarga. Untuk pembangunan gereja. Kemudian dia sendiri yang kerja. Di tanah padinya itu. Begitu besar kasih Allah untuk saudara. Sehingga dia mengorbankan Yesus. Satu-satunya. Alkitab berkata satu-satunya. Anaknya yang tunggal. Tidak ada duanya. Dia berikan untuk saudara. Begitu besar kasih Allah. Mari kita tundukkan kepala.